Ibu dan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 tentang materi gizi ibu hamil. Selamat pagi teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya membahas tentang kebutuhan nutrisi pada ibu kurang gizi dan penyakit hiperemesis gravidarum. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, nama saya Midisa Sarumaha, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya telah melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang bagi bayi dan balita. Terima kasih. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Nah Ibu, perkenalkan dulu ya Bu, nama saya di sini Ibu Midisa Sarumaha. Di mana pada pagi hari ini di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang bagi bayi dan balita. Ya Bu ya. Nah, yang pertama itu kita harus perlu kita ketahui bahwa gizi seimbang bagi bayi itu perlu diberikan ketika bayi mulai biasa makan makanan lain selain ASI atau makanan pendamping ASI, yaitu setelah bayi berusia 6 bulan. Jadi makanan yang diperkenalkan kepada bayi itu seperti nasi tim atau tim saring, yang dimana beragam pangan atau makanan disesuaikan dengan bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh bayi tersebut sesuai umurnya. Yang maksudnya di sini memang banyak sih, memang banyak beragam makanan, namun kita harus memilih makanan yang bergizi untuk bayi tersebut. Jadi di sini kita harus mengetahui bagaimana prinsip gizi seimbang bagi bayi. Jadi prinsip gizi seimbang bagi bayi itu kita bisa mendapatkan makanan tambahan atau pendamping ASI, yang dimana dihasilkan gizi kepada bayi itu pada saat ibu itu lagi mengandung ataupun dalam keadaan hamil. Jadi makanan tambahan sewaktu hamil ataupun pada saat menyusui itu sebaiknya harus dijaga, karena akan mempengaruhi nanti gizi untuk bayinya. Jadi dianjurkan untuk pemberian ASI ini kepada bayi 100 sampai 110 kalori. Kemudian kita harus juga mengetahui ya Ibu macam-macam makanan bagi bayi. Yang dimana itu macam-macam makanan bagi bayi itu bisa dari ASI atau air susu ibu, kemudian bisa dari PASI yang dimana pendamping pengganti ASI ibu, bisa dari formula ataupun pengganti ASI ibu. Kemudian bisa dari makanan pendamping ASI, itulah yang kujelaskan tadi ya. Kemudian bagaimana sih, mungkin ibu bertanya-tanya bagaimana sih Bu cara pengelolaan makanan bagi bayi. Baik, cara pengelolaan makanan bagi bayi itu disesuaikan dengan usia atau umur bayi. Misalnya kan usia bayi itu masih satu bulan ataupun 2 bulan, ibu sudah memberikan makanan tim. Itu memang tidak dianjurkan untuk ibu-ibu memberikan makanan tim kepada bayi yang masih umur 2 bulan, karena dianjurkan kepada ibu setelah umur bayi itu 7 sampai 24 bulan baru diberikan makanan pendamping. Sejauh itu masih belum diberikan jika masih umur di bawah 6 bulan. Jadi faktor-faktor yang akan mempengaruhi pemberian makanan pada bayi itu bisa dari kerjasama ibu dan anak. Ibu-ibu ini harus kerjasama kepada bayi tersebut. Kemudian kita bisa memberikan makanan sedikit tapi sering, tapi harus bergizi juga ya Bu ya, karena hal pintar-pintar kita akan memberikan makanan kepada bayi kita sendiri untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan bayi kita. Kemudian kita harus mengatur pola makannya. Maksudnya di sini mengatur pola makannya itu misalnya dia sarapan pagi, nggak mungkin dia harus menunggu sampai makan siang. Namanya juga bayi kan, pasti ada makanan salingannya, bisa dari roti. Jam-jam 10 itu dia bisa mengonsumsi roti ataupun susu, biar si bayi itu ataupun bayi yang berumur 7 bulan ke atas itu bisa berkembang baik, energinya juga bagus. Kemudian kita bisa tahu bagaimana sih pengaruh status gizi pertumbuhan dan perkembangan bayi itu. Kita bisa menilainya dari
faktor-faktor keturunannya ataupun faktor-faktor lingkungan. Karena kadang juga kan bayi ini lingkungannya misalnya kotor kali kan bisa mengakibatkan penyakit. Memang makanannya bersih ataupun menu seimbang lah makanannya. Namun lingkungannya di situ banyak sampah segala macam akan menimbulkan penyakit untuk bayi. Jadi kita harus menghindari tersebut agar tidak terjadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga gizi seimbang bagi balita ya Bu. Untuk gizi seimbang bagi bayi balita ini perlu kita ketahui bahwa kita memerlukan porsi kecil, tapi porsi kecil itu harus seimbang, menu seimbang semuanya di dalam. Kemudian prinsip gizi balita itu dalam kondisi yang seperti ini tetaplah tenang dalam memberikan makanan. Yang dimaksud di sini untuk ibu-ibu ya. Jika misalnya memberikan makanan untuk balita, kita harus tenang memberikan makanan yang sewajarnya, tidak memberikan makan misalnya kan anak ibu sukanya yang permen-permen. Jadi ibu tidak menegurnya, itu tidak bagus Bu. Ibu harus memberikan makanan yang bergizi kepada balita tersebut. Jadi makanan untuk balita itu bisa dari sayur hijau, bisa dari susu, bisa dari ikan, dan bisa dari yogurt. Kemudian mungkin ibu-ibu bertanya juga kan, cara pengelolaan makanan balita itu Bu, apakah sama dengan bayi gitu kan? Mungkin tadi saya sudah menjelaskan pengelolaan makanan bagi balita, dan sekarang saya akan menjelaskan kepada ibu. Cara pengelolaan makanan bagi balita itu bisa dari roti, karena kan balita nggak mungkin langsung makan roti kan ibu ya, mungkin mengerti kan Bu. Bisa dari buah-buahan, dan bisa dari kalsium itu bisa dari produk olahan susu yang lainnya. Kemudian bisa dari protein ikan, daging, dan bisa dari lemak seperti santan dan mentega. Kemudian faktor apa sih ya Bu yang mempengaruhi gizi seimbang bagi balita itu? Banyak Bu. Ya seperti genetik ya, bisa mempengaruhi dari situ. Bisa juga mempengaruhi misalnya gizi anak ibu lah misalnya tidak seimbang, dia akan mengalami penyakit cacat air ataupun hormonnya itu tidak meningkat ibu seperti biasanya. Ibaratnya tinggi badannya itu nggak menambah, malah tetap gitu. Jadi pengaruh gizi pertumbuhan dan perkembangan balita ini sangat penting ya Bu ya. Kita harus memberi, jika misalnya kita tidak memberikan perhatian kita kepada balita tersebut, kita cuman membiarkannya, biarkan aja lah anakku itu makan makanan apa saja sih yang dikonsumsinya itu, dia tetap tumbuh kembang, kan berpikir orang tua kayak gitu kan. Jadi mohon kepada ibu-ibu jangan berpikiran seperti itu. Saya sarankan kepada ibu agar lebih menyarankan anaknya itu makanan yang bergizi, karena akan mempengaruhi gizi kepada balita itu bisa bisa mempengaruhi pada perkembangan fisik ataupun mental si bayi tersebut Bu. Jadi kepada ibu-ibu agar memperhatikan gizi bayi dan balita ibu ya Bu. Baik Bu, sejauh ini apakah ada pertanyaan kepada ibu-ibu? Dipersilakan ya Bu ya, jangan malu-malu Ibu. Aduh, ibu buku cantik sekali. Baik Bu, saya mau bertanya, makanan apa yang tidak bisa dikonsumsi balita? Baik Bu, terima kasih ya. Akan saya jawab bahwa makanan yang tidak dikonsumsi oleh balita itu tidak boleh mengonsumsi permen ataupun banyak pengawet-pengawet, dan harus dihindari dari rasa manis, misalnya banyak mengonsumsi gula, karena akan mengakibatkan nanti balita itu obesitas. Kepada Ibu berhenti ya Bu ya. Makasih ya Bu. Baik Bu, sekian dari waktunya ya Bu. Biasanya lagi kita akan melanjutkan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Di sini saya tim dan Duru. Di sini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu menu gizi pada ibu hamil. Baik, di sini beberapa hal yang perlu kita perhatikan makanan sehat bagi ibu hamil. Di antaranya
menyediakan energi yang cukup kalori, menyediakan semua kebutuhan ibu dan bayi meliputi protein, lemak, vitamin dan mineral. Adapun menimbulkan masalah pada bayi dan ibu seperti yang diuraikan terhadap ibu, gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibunya antara lain bisa anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi. Terus terhadap persalinan, pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelumnya prematur dan pendarahan setelah persalinan. Dan terhadap janin, kekurangan gizi pada ibu hamil dapat dipengaruhi yaitu proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi. Adapun menu makanan yang dikonsumsi pada ibu hamil di pagi hari, 1 piring nasi, 1 butir telur ceplok, terus 1 mangkok sayuran yang daun singkong, katuk atau yang lain-lainnya, terus 1 gelas susu. Begitu juga dengan di siang hari dan di malam hari. Terus ada juga di sini tertera gizi yang terpenuhi pada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ibu bisa nanti membaca di leaflet yang saya bagikan. Baik, kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, saya persilakan. Ibu. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Bu. Apakah ibu hamil itu bisa mengonsumsi makanan yang berlemak? Baik ibu, ibu hamil bisa mengonsumsi makanan yang berlemak, tapi jangan sering-sering juga karena makanan yang berlemak itu bagus bagi pertumbuhan janin ibu, pertumbuhan dan perkembangan otak pada janin ibu. Apakah ibu mengerti? Baik ibu, sekianlah hasil penyuluhan saya. Kita akan melanjutkannya besok lagi. Terima kasih ibu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Enia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu yang di sini. Bu, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi ibu hamil dengan keluhan kurang gizi dan hiperemesis gravidarum. Sebelumnya ibu-ibu sudah tahu apa itu kurang gizi? Tahu ibu. Berarti kalau hiperemesis gravidarum itu ibu sudah mengerti? Pernah dengar sih. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa itu hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum itu adalah mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya mual muntahnya itu lebih dari 50 kali dalam 1 hari itu ibu. Dan di sini ibu tersebut terasa lemas, tidak semangat lagi gitu. Lalu di sini kita akan membahas kebutuhan gizi ibu hamil dengan keluhan kurang gizi. Jadi kebutuhannya itu seperti karbohidrat. Contoh makanan yang bisa kita dapat dari makanan yang mengandung karbohidrat adalah beras, sereal, dan gandum. Ini sumber energi utamanya. Tapi masih banyak makanan yang bisa kita dapat dari makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu protein. Komponen sel tubuh ibu dan janin sebagai besar terdiri dari protein. Karena protein ini dapat membantu pertumbuhan janin. Lalu kita bisa mendapatkan protein dari protein hewani yaitu daging sapi, telur, seafood, dan ikanan. Sedangkan protein nabati bisa kita dapat dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan brokoli. Lalu di sini kita juga akan harus mengonsumsi lemak. Lemak dapat ada 3 bagian yaitu sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon. Lalu ada juga sebagai sumber kalori utama untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Dan juga sumber tenaga penting bagi pertumbuhan plasenta. Lalu di sini kita juga dapat mengonsumsi vitamin.
Vitamin dapat membantu mengurangi resiko cacat lahir, tetapi juga dapat membantu mengurangi resiko komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur, berat badan rendah, dan tetapi jikapun kebanyakan lemak akan membahayakan ibu dan janinnya. Lalu kita akan membahas tentang mineral. Mineral bisa kita dapat dari kalsium, zat besi, seng, dan asam folat, dan juga air. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Jadi kebutuhan nutrisinya itu kita bisa mendapatkan karbohidrat yang tinggi, lemak rendah. Kita harus atur ini semua ya Ibu, seperti makanan kering. Kita harus mengonsumsi makanan kering yang disesuaikan dengan keadaan pasiennya. Cairannya itu disesuaikan dengan keadaan pasien. Lalu makanan mudah dicerna yang dapat ibu-ibu konsumsi tapi tidak merangsang mual. Lalu ada juga lalu kita juga bisa makan pagi dan siang. Jika kita makan pagi dan siang itu sulit, maka kita bisa makan malam dengan selingan. Lalu kita dapat makan secara sering, tetapi sedikit, porsinya itu sedikit. Apakah sejauh ini ibu-ibu sudah mengerti? Mengerti Ibu. Boleh saya bertanya Bu? Apa itu Ibu? Ibu tadi Ibu bilang menjelaskannya tentang mengerti. Jadi pertanyaan saya di sini, apa saja yang akan dimakan ibu hamil yang mengalami hiperemesis itu? Jika ibu mengalami hiperemesis gravidarum, semua makanan yang ibu inginkan itu dapat ibu konsumsi, karena jika ibu mengalami hiperemesis gravidarum ini, ibu tidak akan bisa makan makanan itu banyak. Seperti contohnya, jika kita mengalami hiperemesis gravidarum, kita harus mengonsumsi minum yang hangat-hangat seperti itu. Jika ibu ingin makan es, makan saja ibu, karena ibu tidak akan dapat memakan banyak es krim itu. Seperti itu Bu. Jadi misalnya makanan yang ibu memakan nasi, tapi nasi itu susah untuk dicerna, ibu cerna, maka ibu dapat menggantinya dengan crackers. Lalu ibu bisa, kalau memang ibu ingin minum teh manis gitu, ibu juga bisa minum teh manisnya gitu. Berarti ibaratnya bisa kasih gitu. Iya Bu. Apakah masih ada pertanyaan Bu? Jadi penyuluhan kita sampai di sini saja ya Bu. Besok kita akan lanjut lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.